Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali ya kita bisa berjumpa lagi di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, dan pada hari ini kita akan membahas tentang masuknya Islam di Indonesia. Nah, langsung saja, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai masuknya Islam di Indonesia, kita harus memahami dulu kondisi sebelum kedatangan Islam. Nah, langsung saja kita masuk ke poin pertama, yakni letak geografis. Indonesia itu terletak di antara 5 derajat 54 lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat 01 bujur timur sampai 141,02 bujur timur. Posisi itu menunjukkan bahwa wilayah Indonesia itu berada di daerah khatulistiwa, beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Iklim disertai angin musim menyebabkan adanya kemarau dan penghujan dengan waktu yang berbeda-beda pada tiap-tiap wilayah. Nah, keberadaan dari dua musim ini, yakni musim kemarau dan musim penghujan, itu kemudian memberikan pengaruh yang kompleks pada berbagai aspek kehidupan penduduk Indonesia. Pertanian, pelayaran, dan perdagangan itu sendiri erat hubungannya dengan musim. Kaitannya dengan perdagangan itu tidak dapat dilepaskan dari pelayaran. Sebagai wilayah kepulauan dengan posisi sebagai penghubung jalur perdagangan darat Asia, terutama antara Cina dan India, kemudian menjadikan wilayah ini sebagai wilayah yang strategis dalam jalur perdagangan antar bangsa. Hal tersebut kemudian berdampak panjang terhadap masa depan sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, kita masuk ke poin kedua, yakni keyakinan. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Indonesia sendiri itu sudah menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Agama yang berkembang saat itu adalah agama Hindu dan Buddha. Juga agama asli Nusantara, seperti kepercayaan terhadap roh-roh yang mendiami pohon, batu. Selain itu juga terdapat agama dinamisme dan lain-lain sebagainya. Jadi, sebelum kedatangan Islam di Indonesia, orang Indonesia itu sudah memiliki beragam kepercayaan ya. Mulai dari ada kepercayaan yang disebut sebagai agama asli Indonesia, yakni kepercayaan terhadap roh-roh tadi, dan juga ada agama Hindu-Buddha yang pada saat itu berkembang pesat. Selanjutnya kita masuk ke poin berikutnya, yakni politik dan pemerintahan. Nah, bukti-bukti tentang politik dan pemerintahan pada masa kerajaan Majapahit dengan menggunakan data-data yang telah didapatkan dari prasasti, maka dapat dikemukakan bahwa bangsa Indonesia itu telah mengenal sistem politik dan pemerintahan jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia. Bukti tentang politik dan pemerintahan ini dapat dilihat dari satu prasasti yang berasal dari Kutai, yakni Prasasti Yupa, yang dapat dilihat di gambar di sebelah kiri ini. Nah, jadi gambar di sebelah kiri ini namanya Prasasti Yupa. Itu prasasti yang berisi tentang politik dan pemerintahan dinasti Majapahit. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin berikutnya, yakni perekonomian dan perindustrian. Dari segi perekonomian, terdapat beberapa sektor perekonomian wilayah Indonesia sebelum kedatangan Islam. Di antaranya adalah pertanian, perdagangan antar negara, juga industri yang meliputi industri rumah tangga, kerajinan, dan industri logam. Jadi di Indonesia sendiri itu terdapat berbagai sektor perekonomian ya. Di situ bisa dilihat ada perdagangan, ada juga perindustrian. Kalau dari segi perdagangan, Indonesia itu merupakan negara yang termasuk ke dalam jalur namanya jalur sutra. Ya, jadi jalur sutra itu jalur perdagangan yang menghubungkan beberapa negara di Asia, salah satunya yaitu Arab dan Cina. Begitu. Nah, dari segi industri di Indonesia itu sudah terkenal bahwa terdapat beberapa orang yang mempunyai keterampilan untuk membuat suatu benda. Nah, itu bisa dilihat dari prasasti Bali kuno. Nah, di dalam prasasti itu terdapat istilah undagi. Undagi yaitu semacam pengrajin gitu. Terdapat beberapa tipe undagi seperti undagi lancang, yakni pembuat perahu, undagi batu, pemahat batu, undagi pengarung, ya ini pembuat terowongan, undagi kayu, undagi rumah, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke sastra dan kesusastraan. Dari segi sastra,
ditemukan karya-karya seperti Carita Parahyangan, Pararaton, Sutasoma, Negara Kertagama, dan Arjuna Wiwaha yang menjadi bukti karya sastra di Indonesia pra-Islam. Jadi sebelum Islam itu datang ke Indonesia, orang Indonesia sendiri telah mengenal namanya sastra dan kesusastraan. Adik-adik pun bisa lihat di sebelah kiri itu terdapat gambar penggalan dari eh, kitab Negara Kertagama. Nah, itu bisa dilihat dengan jelas salah satu bentuk sastra dan kesusastraan Indonesia pra-Islam. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikut, yakni jalur masuknya Islam di Indonesia. Penyebaran agama Islam di Indonesia pada umumnya berlangsung melalui dua proses. Antara lain yang pertama, penduduk pribumi yang berhubungan dengan agama Islam dan kemudian menganutnya. Yang kedua, yakni orang-orang asing Asia yang telah beragama Islam dan bertempat tinggal di suatu wilayah Indonesia. Berkenaan dengan poin kedua, yakni orang-orang asing Asia yang telah beragama Islam dan bertempat tinggal di suatu wilayah Indonesia, setidak-tidaknya terdapat 4 teori yang membahas tentang masuknya Islam di Indonesia yang dibawa oleh orang asing Asia. Kita masuk ke yang pertama, yakni teori India. Teori India ini dikemukakan oleh Moquet dan Snow-Hugronje. Teori ini menyatakan bahwa agama Islam itu baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India. Bukti dari teori ini dapat dilihat dari batu nisan makam Raja Malikus Soleh, yakni Raja Kerajaan Samudra Pasai Aceh, yang bertuliskan angka tahun 686 Hijriah atau 1297 Masehi dengan menggunakan nisan yang berasal dari Gujarat, India. Untuk nisannya bisa dilihat di sebelah kanan, ini ada gambar. Ini adalah nisan dari Sultan Malikus Soleh, yakni Sultan pertama Samudra Pasai. Kita lanjut ke teori yang kedua, yakni iya, benar sekali, teori Arab yang dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold, Hamka, dan Azumardi Azra. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Mekah, Arab, sebagai pusat agama Islam sejak abad ke-7. Bukti dari teori ini bisa dilihat pada catatan Tiongkok dari seorang pendeta Buddha yang bernama Itzing yang menyatakan bahwa telah terdapat pemukiman orang Arab atau Tasyih di barat Sumatera atau di Barus. Nah, selanjutnya yakni teori Persia yang dikemukakan oleh Husain Jayanidingrat. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Persia pada abad ke-13. Bukti dari teori ini dapat dilihat dari beberapa aspek kebudayaan Islam Indonesia yang kemudian mirip dengan kebudayaan Islam Persia, seperti peringatan 10 Muharram atau hari Asyura. Ini merupakan peringatan atas terbunuhnya cucu Nabi Muhammad SAW, yakni Hussein, sebagaimana yang dirayakan oleh orang-orang Iran atau Persia, dan konsep ajaran Sufisme Syekh Siti Jenar yang memiliki kesamaan dengan ajaran seorang sufi besar Persia yang bernama Al-Hallaj. Selanjutnya kita masuk ke teori selanjutnya, yakni teori Cina yang dikemukakan oleh Sumanto Al-Qurtubi. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh pedagang Cina. Bukti dari teori ini dapat dilihat dari masjid-masjid tua berarsitektur Cina di Indonesia seperti Masjid Laksamana Cheng Ho yang bisa dilihat di gambar di sebelah kanan ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian rangkuman. Nah, jadi yang pertama yakni sebelum masuknya Islam telah terdapat beberapa kepercayaan seperti Hindu Buddha di Indonesia. Yang kedua yakni masuknya Islam di Indonesia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama dibawa oleh pribumi yang sudah masuk Islam, dan yang kedua dibawa oleh orang Islam Asia yang bermukim di Indonesia. Selanjutnya yang ketiga yakni terdapat 4 teori masuknya Islam di Indonesia, yakni India, Arab, Persia, dan Cina. Nah, mungkin sampai di situ dulu pembahasan kita pada hari ini. Semoga yang disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.